Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Muhammad dari kelas AS1 Farmasi 2017. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sintesis senyawa 1, 2,4 dihidroksi, 3, 3,4 dimetoksifenil, prop 2N 1-on. Pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai manfaat dan keunggulan dari senyawa yang disintesis, rasionalisasi diskoneksi senyawa, rasionalisasi retrosintesis senyawa, sinton, reaksi yang terjadi pada sintesis, metode dan cara kerja, pemurnian, dan hasil identifikasi senyawa yang disintesis. Jadi manfaat dari keunggulan dari senyawa yang akan disintesis ini yaitu senyawa 1, 2,4 dihidroksi, 3, 3,4 dimetoksifenil, prop 2N 1-on merupakan senyawa turunan kalkon. Kalkon adalah salah satu golongan flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas farmakologis yang beragam. Aktivitas farmakologi yang dimiliki kalkon yaitu sebagai antibakteri, antifungi, antiinflamasi, antimalaria, dan sebagai antioksidan. Ada beberapa penelitian yang meneliti senyawa E1,4-klorofenil 3-betolilprop 2N 1-on yang merupakan turunan dari kalkon telah teruji aktivitasnya sebagai antibakteri dan anti kanker. Adanya ikatan karbon alfa beta tidak jenuh pada senyawa kalkon juga berkontribusi dalam penghambatan sel kanker. Puiveldi et al. 1989 telah melakukan penelitian mengenai isolasi senyawa helikrisetin atau 2,4,4-trihidroksi 6-metoksikalkon yang termaksud senyawa kalkon dari bunga Helichrysum odoratissimum dengan rendamen sebesar 0,48%. Hasil isolasi kalkon yang didapat relatif rendah disebabkan oleh jumlah kalkon dalam tumbuhan termasuk kategori minor flavonoid, sehingga kurang menguntungkan dan dibutuhkan banyak tumbuhan untuk mendapatkan isolat yang lebih besar, maka diperlukan suatu metode sintesis untuk mendapatkan senyawa turunan kalkon dalam jumlah yang banyak. Keuntungan lain dari hasil sintesis kalkon ini yaitu memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan hasil isolasi. Kalkon dalam jumlah yang cukup serta variasi struktur yang banyak dapat didapatkan melalui sintesis di laboratorium. Sintesis senyawa ini menarik perhatian berkaitan dengan aktivitas farmakologinya dan dalam rangka pengembangannya sebagai obat. Maka berdasarkan dari manfaat dan keunggulan suatu senyawa ini, maka dibuatlah sintesis dari senyawa target tersebut. Kemudian yang kedua, rasionalisasi diskoneksi senyawa. Jadi sebelum mensintesis suatu senyawa ini yang dilakukan pertama yaitu analisis retrosintesis. Tahap pertama dalam analisis retrosintesis ini yaitu diskoneksi senyawa yang akan menghasilkan suatu sinton. Senyawa diskoneksi ini adalah suatu operasi analitis yang memutus ikatan dan mengubah molekul target menjadi molekul awal. Jadi berdasarkan gambar di sini, suatu senyawa target didiskoneksi antara ikatan C dengan H sehingga menghasilkan sinton 2,4 dihidroksiasetofenon dan 3,4 dimetoxil benzaldehid. Kemudian 2,4 dihidroksiasetofenon ini akan didiskoneksi lagi menjadi resorsinol dan asam asetat glasial. Jadi untuk mensintesis senyawa target ini dibutuhkan
Material awal 2,4 dihidroksiasetofenon, 3,4 dimetoksibenzaldehid, di mana 2,4 dihidroksiasetofenon ini dihasilkan dari resorsinol dengan asam asetat glasial. Selanjutnya yaitu rasionalisasi retrosintesis senyawa target. Mekanisme reaksi senyawa 1 2,4 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on diawali dengan pembentukan karbanion dalam kondisi basa, di mana senyawa 2,4 dihidroksiasetofenon mempunyai atom H alfa terhadap gugus karbonilnya. Karbanion tersebut relatif stabil karena dapat terkonjugasi menghasilkan ion enolat. Tahap selanjutnya adalah reaksi adisi nukleofilik. Pada tahap ini karbanion dari 2,4 dihidroksiasetofenon akan menyerang karbon dari gugus karbonil 3,4 dimetoksibenzaldehid. Hasil reaksi adisi nukleofilik mengalami transfer proton dari molekul air menghasilkan beta hidroksiketon yang selanjutnya akan menghasilkan suatu senyawa target, yaitu senyawa 1 2,4 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on. Senyawa beta hidroksiketon mempunyai H alfa terhadap gugus karbonil, sehingga dalam suasana basa atom H alfa ini mudah lepas. Hal ini mempercepat dehidrasi senyawa beta hidroksiketon menghasilkan produk yang stabil karena mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan cincin aromatis. Jadi mekanismenya dapat dilihat pada gambar retrosintesis senyawa ini. Jadi retrosintesis ini merupakan suatu analisis untuk mensintesis suatu senyawa. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui dua molekul yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan senyawa target, yaitu asam asetat dan resorsinol. Sintesis tersebut dilakukan menggunakan reaksi kondensasi Claisen-Smith. Kemudian selanjutnya sinton. Sinton yang dihasilkan pada suatu senyawa ini ada 4, yaitu sinton yang pertama 2,4 dihidroksi asetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehid. Kemudian sinton yang kedua itu ada resorsinol dan asam asetat glasial. Jadi untuk menghasilkan suatu senyawa target ini pertama direaksikan 2,4 dihidroksiasetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehid, di mana 2,4 dihidroksiasetofenon ini dihasilkan dari bahan dasar resorsinol dari mereaksikan resorsinol dengan asam asetat glasial. Selanjutnya reaksi yang terjadi pada sintesis senyawa target, yaitu senyawa target ini disintesis dengan mereaksikan 2,4 dihidroksiasetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehid melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith. Reaksi kondensasi Claisen-Smith yaitu reaksi di mana dua molekul atau lebih bergabung menjadi molekul yang lebih besar dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil. Reaksi tersebut termasuk reaksi kondensasi aldol. Reaksi kondensasi aldol merupakan reaksi yang melibatkan ion enolat dan gugus karbonil dari molekul aldehid lainnya. Reaksi aldol tidak hanya terjadi pada dua senyawa karbonil sejenis seperti aldehid-aldehid dan keton-keton. Namun reaksi ini dapat terjadi antara dua senyawa karbonil yang berbeda, yaitu aldehid dan keton. Reaksi kondensasi aldol dilakukan menggunakan katalis basa.
Reaksi pembentukan alfa beta jenuh karbonil dimulai dari bertemunya suatu keton dengan suatu basa OH-. Basa OH- ini akan mengikat H alfa untuk membentuk H2O sehingga membuat keton bersifat nukleofil. Keton yang bersifat nukleofil akan mampu bereaksi dengan gugus karbonil yang bersifat elektrofil sehingga mengalami reaksi kondensasi aldol. Kemudian senyawa yang terbentuk akan mendapat transfer proton H+ dari molekul H2O untuk membentuk beta hidroksiketon atau aldehid. Aldehid akan mengalami dehidrasi membentuk senyawa enon terkonjugasi atau alfa beta jenuh karbonil. Selanjutnya metode dan cara kerja untuk mensintesis senyawa target, yaitu metode yang digunakan sebagai dasar dalam mensintesis senyawa kalkon adalah kondensasi Claisen-Smith yang dilakukan dengan mereaksikan suatu aldehid aromatik dengan suatu keton aromatik baik dalam kondisi asa maupun basa. Kemudian reaksi ini melibatkan ion enolat dari senyawa keton yang bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang karbon karbonil dari senyawa aldehid aromatik sehingga menghasilkan senyawa beta hidroksiketon yang kemudian mengalami dehidrasi dan menghasilkan senyawa alfa beta keton tak jenuh. Jadi metode dari penelitian ini dia akan mensintesis suatu senyawa target. Untuk mensintesis suatu senyawa target pertama yaitu yang dilakukan pertama itu mensintesis suatu senyawa 2,4 dihidroksiasetofenon melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts dari resorsinol. Kemudian untuk mensintesis suatu senyawa target ini akan disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith menggunakan material awal 2,4 dihidroksiasetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehid dengan katalis NaOH 50%. Kemudian cara kerja yaitu senyawa 2,4 dihidroksiasetofenon sebanyak 0,01 mol dilarutkan dalam etanol ditambah dengan katalis NaOH 50% tetes demi tetes. Kemudian ditambah 3,4 dimetoksibenzaldehid 0,01 mol secara perlahan-lahan. Selanjutnya diaduk selama 48 jam. Kemudian ditambahkan aqua destilata dingin dan diasamkan dengan HCl 10%. Endapan yang terbentuk kemudian disaring. Endapan yang didapat kemudian dikering atau dianginkan hingga dikeringkan dengan cara dianginkan hingga diperoleh serbuk kering. Hasil dianalisis dengan kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas selanjutnya. Dielusidasi spektrometer massa dan spektrofotometri inframerah. Dapat dilihat pada skema kerja ini untuk mensintesis suatu senyawa target ini 2,4 dihidroksiasetofenon 1,064 gram tambah etanol 10 ml kemudian dilarutkan dalam Erlenmeyer. Kemudian campuran tersebut ditambahkan NaOH 50% sebanyak 30 ml. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit, dikocok, dicampurkan dengan 3,4 dimetoksibenzaldehid 0,953 gram. Kemudian ini 3,4 dimetoksibenzaldehid ini ditambahkan sedikit demi sedikit, kemudian dikocok 3 kali 24 jam dengan magnetic stirrer. Kemudian dicampurkan dengan aqua destilata dingin 30 ml kemudian didiamkan selama 24 jam. Kemudian ditambahkan HCl 10% pada pH 5, kemudian disaring dengan corong Buchner, kemudian dihasilkan padatan berwarna kuning. Kemudian padatan ini akan diuji
pengujian berdasarkan polaritas dengan KLT, pengujian berdasarkan titik didih dengan GC, pengujian berdasarkan berat molekul dengan spektrometri massa, dan pengujian berdasarkan gugus fungsi yaitu dengan infrared. Kemudian di uji pemurnian ini dilakukan dengan kromatografi lapis tipis. Penentuan kemurnian senyawa hasil sintesis ditentukan dengan kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas, di mana kromatografi lapis tipis ini digunakan dengan berbagai perbandingan eluen. Senyawa hasil sintesis ini ditotalkan pada satu titik di atas fasa diam atau silika gel dengan menggunakan pipa kapiler. Fasa gerak yang digunakan yaitu etil asetat N-heksan 2:3 setelah proses elusi mencapai batas atas fasa diam. Pelat KLT didiamkan dahulu sampai kering. Setelah kering dilihat noda yang terbentuk dengan menggunakan sinar UV karena senyawa yang dipisahkan bukan senyawa yang berwarna. Kemudian dari setiap noda yang tampak ditentukan nilai faktor retardasinya. Dapat dilihat pada gambar ini didapatkan satu noda. Pada noda C ini didapatkan senyawa target, dan pada noda A dan B ini didapatkan pada noda A yaitu 2,4 dihidroksiasetofenon dan pada noda B 3,4 dimetoksibenzaldehid dengan nilai RF 0,26. Kemudian kromatografi gas. Analisis kromatografi gas ini dilakukan pada Shimaju QP2010X gas kromatografi Shimaju dengan fase diam Cepsil 5CB semipolar fusit silika kolom 30 M kali 0,20 mm tebal film 0,33 mikrometer kolom terprogram suhu 100-300 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 10 derajat Celcius per menit. Suhu injektor 320 derajat Celcius dengan helium sebagai pembawa pada kecepatan total 60 mil menit. Hasil analisis dengan menggunakan kromatografi gas menunjukkan senyawa target hasil sintesis memiliki kemurnian 100% dengan puncak tunggal pada gambar. Ini dapat dilihat pada waktu retensi 40,43 menit. Kemudian hasil identifikasi senyawa ini dapat dilihat dengan spektrofotometer massa. Berdasarkan spektra massa terlihat bahwa senyawa target ini mempunyai harga ion molekuler M+ dengan M per Z sama dengan 300. Dapat dilihat pada gambar yang ada di atas ini. Dan yang kedua dengan menggunakan infrared. Spektrum infrared ini dari senyawa hasil sintesis menunjukkan serapan melebar pada daerah 3186 cm-1 yang merupakan karakteristik untuk gugus hidroksi, dan diperkuat dengan adanya serapan pada daerah 1141 cm-1 yang menunjukkan serapan vibrasi tentang CO fenol. Serapan pada daerah 1512 cm-1 dan 1589 cm-1 menunjukkan adanya ikatan rangkap C rangkap 2C pada cincin aromatik. Serapan pada daerah 1635 cm-1 menunjukkan serapan vibrasi rentang pada gugus karbonil C rangkap 2O yang terkonjugasi dengan cincin aromatik. Ikatan rangkap pada gugus karbonil C rangkap 2O yang terkonjugasi akan cenderung memiliki karakter ikatan tunggal, akibatnya terjadinya resonansi. Ikatan tunggal mudah mengalami stretching daripada ikatan rangkap 2, sehingga akibat
adanya resonansi serapan gugus karbonil akan bergeser ke daerah bilangan gelombang yang lebih rendah. Hasil dari spektra IR senyawa hasil sintesis dapat dilihat pada gambar yang kedua ini. Selanjutnya, yang terakhir, sifat fisika kimia senyawa. Jadi senyawa target ini memiliki boiling point 915,99 K, melting point 671,48 K, critical temp 917,72 K, critical press 29,57 bar, critical vol 82,5 cm kubik per mol, Gibbs energy min 270,12 kJ per mol, log P 2,55 kJ per mol, MR 85,54 cm kubik per mol, Henry's law 15,45, head of from min 5,58,51 kJ per mol, TPSA 75,99, clock P 3,110748 3,11078, CMR 8,4455, log S min 3,814 dan PKA 7,800 dan 12,692. Jadi kesimpulannya, suatu sintesis senyawa 1,24 dihidroksi 3,4 dimetoksifenil prop 2 N1-on ini dapat disintesis dengan material awal 2,4 dihidroksi asetofenon dan 3,4 dimetoksibenzaldehid, di mana 2,4 dihidroksi asetofenon ini dapat disintesis dengan bahan dasar asam asetat glasial dengan resorsinol. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.